Pasangan orang tua yang bekerja sebagai pemulung ini bernama Joko dan Novi. Pasangan pemulung yang tidak memiliki tempat tinggal ini menggendong jenazah anaknya yang kebingungan hendak menguburkan bayinya dikarenakan tidak memiliki biaya untuk pemakaman. Pak Sutri yang berprofesi sebagai pemulung ini sempat dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat kondisi jenazah anaknya. Pak Sutri ini menjelaskan anaknya lahir dalam kondisi prematur dan sempat dirawat di rumah sakit yang akhirnya meninggal dunia. Pasangan pemulung ini bertemu dengan polisi di kawasan Masjid Agung Palembang. Polisi akhirnya membawa pasangan ini ke Polda Sumatera Selatan untuk dibantu pengurusan pemakaman. Dan akhirnya bayi dapat dimakamkan di Pemakaman Umum Kamboja Ilir Timur 1, Palembang. Tadi aku kan diantar ke tempat mertua. 10 Ilir apa 10 Ulu itu Pak. Belakang Kelenteng pasar 16 itu. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya enggak bener itu lah, enggak senang di hati. Diusirnya. Jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Bingung ya Pak, mana minta tolong bantuan sama masjid. Ketemu bapak tadi lah. Alhamdulillah ketemu bapak tadi. Terus dari kepolisian tadi seperti apa Kak? Ya Langsung dibantu? langsung dibantu. Kita dari SPKT dan Rumah Sakit Bayangkara, pihak Bayangkara juga menyerahkan juga dengan kita polisi untuk pemakaman. Kami segera membagi 2 tim, 3 personil langsung ke pemakaman Kamboja, menghubungi Pak Rudi, langsung menggali kuburan di sana. Usai dilakukan pemakaman, kedua orang tua bayi untuk sementara tinggal di ruangan marbot Masjid Polda Sumatera Selatan. Sebuah sepeda motor matic hilang dibawa pencuri di rumah kos di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku pria dan wanita datang berboncengan sepeda motor. Dua pengendara sepeda motor menyatroni sepeda motor yang terparkir di depan rumah kos di Jalan Kepalistri, Kebonjeruk, Jakarta Barat. 1 orang melakukan eksekusi, sementara yang lainnya memantau situasi. Sepeda motor yang menjadi target gagal digasak lantaran terkunci ban depannya. Sasaran pun berpindah. Para pelaku berhasil menggasak sepeda motor yang berada di sebelahnya dan dibawa kabur. Kalau dari sini sih nggak terlalu kelihatan kan, tapi awalnya 2 orang. Di situ ada 2 motor. Nah, dia mau ngambil motor yang di sebelahnya awalnya, tapi mungkin karena dikunci, jadi dia ngambilnya motor teman saya justru ya. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang bocah telolet di Lebak, Banten menangis histeris saat tengah ngonten besolelet melalui handphone miliknya dijamret seorang pria. Warga menduga pria tersebut sudah lama mengintai anak-anak yang tengah asik mengabadikan momen suara telolet tersebut. Asik merekam bus dengan klakson telolet, seorang bocah menjadi korban jamret di Lebak, Banten. Peristiwa itu terjadi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Korban dihampiri seorang pengendara sepeda motor saat sedang mengabadikan perjalanan sebuah bus. Setelah merampas ponsel, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang trauma. Meski sempat diteriaki maling, pelaku akhirnya bisa melarikan diri. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Pelaku diduga sudah sering melakukan kejahatannya. Warga pun berharap pihak kepolisian segera menindak pelaku agar tidak ada lagi korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pesta miras kerap kali berujung maut. Di Mamuju, Sulawesi Barat, 4 orang tewas akibat menenggak minuman keras oplosan. Video amatir memperlihatkan sejumlah pasien tiba di puskesmas akibat menenggak minuman keras oplosan. Kejadian ini terjadi di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Insiden berawal saat digelar pesta miras pada Kamis malam. Para korban diduga menenggak minuman keras dalam jumlah besar tanpa menyadari bahwa minuman tersebut sudah melewati masa kedaluarsa. Dari keterangan kepolisian, saat ini 4 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 18 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian.
termasuk mengamankan barang bukti yang diduga miras kadaluarsa. Ada sekitar 22 orang yang mengkonsumsi miras oplosan ini dan dinyatakan meninggal dunia. Untuk sampai sekarang ini banyak orang. Sementara itu, polisi terus mengejar 2 orang yang diduga memberikan miras kepada korban. Kasus ini menambah panjang daftar korban akibat minuman keras oplosan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mengkonsumsi minuman keras oplosan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Misteri kematian Brigadir Esko yang tewas tergantung di pohon ternyata dibunuh oleh sang istri yang juga seorang poluan. Padahal keduanya sudah 8 tahun menikah dan memiliki 2 orang anak. Polisi pun dalami motif pelaku. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Faskareli, di Desa Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan kronologis secara detail dalam kasus ini. Masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Sebelumnya jasad Brigadir Esko Faskareli ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan posisi leher terikat tali di kebun belakang rumahnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, anggota Polres Lombok Barat ditemukan tewas tergantung di pohon. Polisi tengah dalami kematiannya karena dinilai janggal. Warga Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman Minggu siang. Korban diketahui berinisial EFR, anggota Polres Lombok Barat yang tinggal di dusun tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga kaget mendapati tubuh pria tergantung di batang pohon. Dirinya kemudian memanggil warga lainnya sebelum melaporkan ke kepala dusun. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Salah satu warga yang mau mencari ayamnya. Jadi ketika dia udah berada di lokasi, dia belum melihat mayatnya. Yang dia lihat itu talinya dulu, karena masih tertutup sama pohon-pohon kecil. Ketika dia sudah agak dekat, dia kaget karena langsung melihat mayat. Kemudian warga itu langsung menelpon salah satu dari pihak warga yang lain untuk menghubungi kepala dusunnya. Nah, seketika itu tersebarlah berita dari beberapa warga, juga ada yang sudah menelpon ke pihak kepolisian sama pihak kesehatan. Dari hasil informasi sementara dan hasil olah TKP, korban ditemukan dengan kondisi leher terikat tali pada batang pohon. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya kunci sepeda motor, sepasang sendal jepit putih, dan sebuah telepon genggam. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Polisi telah berkoordinasi dengan dokter untuk melakukan visum dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pembunuhan sadis terjadi di Desa Temon, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Cemburu, seorang pria mengamuk dan menyerang keluarga mantan istrinya dan mengakibatkan 1 orang tewas serta 4 lainnya luka parah. Warga Desa Temon, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur hadiri pemakaman jenazah Timi di Pemakaman Umum Desa Temon, Arjosari, Pacitan. Timi merupakan korban pembunuhan sadis yang dilakukan mantan mantunya sendiri yang bernama Arif Setiawan alias Wawan.
Sebelumnya, pelaku Wawan datang ke rumah mantan istrinya yang baru diceraikan sekitar 4 bulan lalu. Dan terjadilah keributan sehingga Wawan mengamuk, lalu melakukan penganiayaan sadis dengan menggunakan senjata tajam pada anggota keluarga mantan istrinya. Sehingga 4 orang terluka parah dan 1 orang meninggal dunia. Bahtimi yang berumur 60 tahun tewas mengenaskan. Untuk pelaku sendiri sampai hari ini belum ditemukan, juga dari warga Desa Temon ini masih mencari dari pelaku tersebut. Benar untuk anaknya tadi pagi sudah pulang, Mas Bimanya. Itu tadi malam kemana katanya itu? Tadi malam itu ketakutan, akhirnya melarikan diri dari rumah. Tadi sembunyi pagi, Pak ya? Iya sembunyi. Tadi pagi sudah pulang. Kalau perceraian antara Bu Meswati dengan pelaku ini sudah lama bagaimana Pak? Setahu belum, barusan Lebaran kemarin untuk perceraiannya. Keributan yang memicu Wawan murka karena mantan istrinya hendak menikah lagi. 4 korban luka yakni Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mantan mertua, Eki, saudara ipar korban, dan Arga, keponakan korban, mengalami luka yang serius. Anak korban yang sebelumnya dikabarkan disandra oleh pelaku berhasil menyelamatkan diri. Seusai pemakaman, warga beramai-ramai melakukan pencarian pelaku yang diduga sembunyi di hutan desa setempat. Sebab usai kejadian pelaku kabur dan masuk hutan. Kini 4 korban luka masih menjalani perawatan. Sementara pelaku masih dalam pencarian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga dihebohkan dengan temuan bayi laki-laki di dalam tas hitam di depan pintu Yayasan Yatim dan Duafa di Palmerah, Jakarta Barat. Bayi didapati dalam kondisi hidup. Warga dikejutkan adanya sebuah tas hitam yang tergeletak di depan rumah Yatim dan Duafa di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang penasaran membuka tas hitam tersebut. Ternyata di dalamnya ada sosok bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih hidup. Temuan tas yang berisikan bayi pertama kali ditemukan oleh penghuni yayasan saat membuka pintu. Penemuan ini dilaporkan ke RT setempat. Bungkusan itu kita lihat, kita penasaran, kok pala gitu, boneka gitu kan. Ternyata gerak-gerak. Gitu. Itu. Lalu pas kita panggil PRT benar itu bayi. Bayi malang ini dibawa oleh Bimas Polsek Palmerah ke Puskesmas untuk mendapat perawatan. Sementara polisi masih selidiki CCTV dan memeriksa saksi untuk mengetahui siapa pelaku yang tega membuang bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.